Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, faya ibadal mu'minun, faya ayyuhan nas, faya ibadal muttaqun, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatihi fil hayatid dunya. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsis syarif, hujibatun nar bis sahwat wa hujibatul jannah bil makarih. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini yang penuh berkah, pada tanggal 26 Agustus ini luar biasa, Allah berikan kesehatan kepada kita. Dalam keadaan sehat kita, mudah-mudahan kesehatan tersebut menjadikan kita adalah orang-orang yang selalu taat dalam hal beribadah kepadanya. Bahkan kita mudah-mudahan termasuklah orang-orang yang senantinya diberi syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah yang kita lakukan tentunya. Kedua kalinya salawat salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Banyaknya salawat mudah-mudahan mengantarkan kita nanti masuk surga dengan syafaatnya, juga diakui sebagai umatnya pada hari kiamat insyaallah. Amin, Allahumma amin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa dalam kebaikan kita yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah terpengaruh dengan gangguan-gangguan kehidupan yang ada di sekitar kita. Bahkan dalam hal ini kita ketahui ada 3 hal visi dan misi atau tujuan atau keinginan-keinginan daripada setan iblis laknatullah. Ini luar biasa, tiga misi inilah yang setiap harinya, yang setiap paginya, pokok setiap hari diperangi untuk kita. Ya, langsung bagaimana manusia bisa terlena. Bahkan kita ketahui dalam ayatnya yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian, bagi kita semua, bagi kamu adalah musuh yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi kalau sudah tahu itu syaitan, iblis laknatullah, musuh kita, 3 misi ini harus kita pertahankan atau harus kita hindari dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kesombongannya. Ini kesombongan yang senantiasa dimiliki oleh iblis, nauzubillahi min zalik. Kemudian dalam kehidupannya banyak hal-hal yang merasa dirinya, apa istilahnya, dia merasa benar sendiri dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah perangkapnya. Luar biasa ketika diperangkap oleh setan, oleh iblis, terpengaruh di dalamnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ketahui bagaimana perangkap-perangkap yang dilakukan oleh iblis setiap harinya, setiap paginya, ketika kita dalam kehidupannya pasti diganggunya. Yang ketiga adalah hembusannya.
Maka hembusannya ini sangat luar biasa. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau seketika masuk kepada Islam, luar biasanya ya, semua jin, semua setan, iblis laknatullah minggir ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mau lalu di sana. Kenapa? Karena disebabkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terpengaruh dengan langkah-langkah setan yang disebutkan tadi, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kita mengikuti langkah-langkah daripada langkahnya setan. Yang pertama tadi adalah kesombongannya, yang kedua perangkapnya, yang ketiga hembusannya. Ini memang setiap harinya luar biasa ditanamkan kepada kita semua agar bisa mengikuti langkah-langkahnya, agar bisa kita semua mengikuti jejak-jejak daripada setan yang dia pasang perangkap di dalamnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kenapa harus kita elak dalam kehidupan akan hal ini? Pertama, ketika terutama kita mau tidur malam, dianjurkan membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah kami hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah kami mati. Ini permintaan kita yang mana perlindungan agar kita dijauhkan dari gangguan syaitan, dari gangguan iblis laknatullah seketika kita saat tidur. Begitu juga ketika hembusannya nih dihembuskan ketika pagi hari. Nah, ketika pagi hari itu saatnya ada panggilan as-salatu khairum minan naum. Nah, itulah panggilan yang saat itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kita, langsung dihembuskan oleh setan iblis laknatullah, agar telinga kita ditutup, agar kita mengambil selimut kita. Ini sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hembusannya sangat luar biasa. Kemudian begitu juga ketika kita bangun tidur, ada 3 hal yang bisa mengelak, yang bisa menghindari daripada gangguan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh setan, perangkap-perangkap yang dilakukan oleh setan ini, oleh iblis laknatullah. Yang pertama, ketika kita terbangun dianjurkan membaca doa. Membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bebas dari gangguan setan, 1. Yang kedua, dianjurkan untuk mengambil wudu. Ambil wudu, insyaallah ikatan yang kedua dari iblis laknatullah lepas. Kemudian yang ketiga, salat 2 rakaat. Maka ketiga-tiganya sudah hembusan tadi, maka ikatan yang diikatkan oleh iblis laknatullah akan hilang dengan sendirinya, bahkan kita bisa memeranginya. Maka di situ ketika kita ketahui hujibatun nar bis syahwat wa hujibatul jannah bil makarih. Ya, hujibatul jannah. Ya, surga itu dihiasi dari hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam diri kita. Kita disuruh beribadah, memang hiasannya seakan-akan tidak bagus, tetapi nilai ibadah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita pertahankan dalam kehidupan kita kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang mana kebiasaan tersebut dari hembusan setan kita bebas, dari keangkuhan dalam kehidupan kita terbebaskan, kemudian juga dari perangkap-perangkap setan kita jauh darinya, sehingga kita menjadi orang yang tenang dalam beribadah. Ketika kita mau beribadah khusyuk, kemudian ketika kita tiba akan waktu sholat, kita tidak pernah lengah lagi, tepat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya merupakan afdolnya perbuatan kita. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita, apa yang kita sampaikan pada hari ini, jauhkan dari perangkap-perangkap setan, selamatkan diri kita masing-masing dari hembusan setan, dan jauhkan keangkuhan dan kesombongan yang ada pada diri kita. Karena merupakan salah satu hadis Nabi menyebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa kesombongan sekecil apapun. Makanya sidang Jumat yang dirahmati Allah, jangan pernah kita tanamkan yang namanya kesombongan, karena itu juga termasuk daripada perangkap-perangkap ataupun langkah-langkah setan yang akan senantiasa
ingin menghancurkan kehidupan kita. Visi ini 3 hal yang senantiasa setiap hari diperangi kita, setiap hari kita diganggunya, dari segi kesombongannya, dari segi hembusannya, dan juga dari segi perangkap-perangkapnya, sehingga manusia bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhal muttaqun, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Ittaqullaha ta'ala bis salati wassalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jaddatina wa li ustadina wa li masyayina wal jamil mu'minina wal mu'minat kulluhum ajma'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.